Allah itu kalau bikin masalah itu sudah menyiapkan obatnya, itu pasti. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Wali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai, ingin jadi profesor, bukan kita ya. Wah, yang bosan itu tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa ya. Jadi nggak usah dijaga, terus itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Jadi Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh tidak pernah mikir betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasihat Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis, tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanatu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar, misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir, kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadhib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fawqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan tahunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad itu enggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya enggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad, gaya-gayanan kok, dicetak di figura. Terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib, itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayat jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadhib. Jika kita nyaman, misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Tapi yang benar, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu Sulami itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubash. Setelah Zirin bin Hubash, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin sama Zaid bin Sabit. Hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Zaid bin Sabit itu orang Ansor.
Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru afadin min afadir ruwat adalah implementasi dari riwayat jam'in jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam gitu. Itu makanya saya tidak mau, saya itu suka ngaji alam. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dur, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dur, itu saya daftar wali. Angel juga sekarang yang peminatnya agak banyak. Nah zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dur. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh, sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu, gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Terus ini juga kasepuan, jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Ali ya, nggak perlu sopan sama Gus Dur memang ini kan Pak Ali. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang mau dimaui apa layak Qurannya, apa tadi dakwah tadi tafakuh, saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi wali songo agama sudah jalan. Penulis disertasi dokter harusnya gini. Zaman rong nulis tulis agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pintar karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan sama panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya nanti mereka malah ngedunam di Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi ada bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Qabil atau lewat Habil, dia cocokkan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Qabil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga kan. Kira-kira delok potongannya, kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil gitu. Kalau yang tidak alim ya pantasnya lewat, nggak tahu saya. Campuran ya kombinasi. Coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk dokter wali itu pusingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim, itu mah agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali, dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat.
bojo ngamuk, tangga ora percaya. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu, repot. Diutang tangga ditagih repot. Kedua jalur bojo judes itu yang repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu di Ubud dulu, ada orang wali, dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah, cari kayu di hutan, memang punya pekerjaan lain, semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas, mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau, terus keramat. Suatu saat cerai, terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu. Pulang dipikul. Terus ditanya, loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Itu juga pilihan ya. Di pilihan kedua itu, ini kamu ingin coba mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes itu juga. Terus ketiga itu jalur alim. Atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorot, nahwu, iqlal. Saya sampai sekarang masih belajar iqlal. Sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis. Bukan haqiqatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali 2 menit saja, bisa lama-lama. Karena grup wali juga nggak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalat tuhalah, kalau orang wali gak layak, bedel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milik zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'it tadbir, fama qoma bi ghairuk la tukim bihi nafs. Sudah kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, enggak ikut punya kok kamu pikir. Hidayah yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, enggak melok gue kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah, karena sudah makamnya makam apa? Tajril. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dia peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr, bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia itu Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok berapa lagi, kan terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam. Jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan, kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak. Kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu, wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai
nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di syarat-syarat itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sintik, yang satu kebalikannya 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau meneliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasa. Ada istilah lagi ka alfisanatin mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50.000 tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu al-fasanatin maknanya apa? Khamsina al-fasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu. Karena dulu orang itu tidak perlu istighfar bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang tidak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridhani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu tidak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Jawab Abdul bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, mau kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malain. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malayak nih. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah contohkan sama Gus Dur. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dur, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis ahadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum. Jadi harus ditambah min. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Jelas la tahzan ifqala li sahibihi la tahzan innallaha. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima madabun. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaqi dzalikal lafzi atau talaqi riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ibn Nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat zadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak pernah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur.
terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk Rasul Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman nyocor sekarang dimaki-maki, kamu melibatkan Zaid bin Sabit yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir, kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul bin Mas'ud, saya ini jisu sintatin fil Islam, saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru disaingi orang yang Islam kemarin, kata. Nggak mau sih. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Jadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum, apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu tapi barokahnya tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin tegirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang enggak jelas-jelas, enggak apa-apa, sementing ila darul jadid tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tanggihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tanggihul musyrikina hatta yu'min, masih baca bi fathita karena depannya bi fathita, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tanggihul lan ojo nikah sira kabeh, karena ini mutaaddi yang bila mafulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang, karena ingkaha atau ya ingkahu. Karena wala tangkihu berarti la tangkih, la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah, itu si Arab itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau batas sekelas itu nggak usah dilarang, yang mau minat itu siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kade itu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari semua alim itu khotib basic goblok. Aslinya ayatnya orang ngono. Ayatnya gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar, karena wala tungkihu lan ojo nekno sira para wali, khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh ayyuhal auliya, para wali-wali, banatiku mek anak wedok sira kabeh, ojo mbok nekahno al musyrikin ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikah anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh, setor yang enggak ditegur. Enggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya dapat didengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga enggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawati uzalal istilahnya, karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathita. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam, ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomita wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali aibanatikum, maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh, ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tungkihu maka kualitas maknanya itu bisa terjadi. Wahai para lelaki mukmin, jangan nikahi lelaki
musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, mas ada ayat Quran yang dipuji-puji Jamiul Kalim, kemudian kualitasnya seperti itu. Jadi wong alime, lu khotib sing goblok orang-orang. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokat, ini Arabi saja tahu. Karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena adzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui. Orang khotib pidato khutbah, fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Bumi itu hanya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, khotib, man dzalladzi asdabal jalil hatta al-ja'hu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah, sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa, Gus utangnya bayar, paling saya bilang ya Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wallahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tu khaliyadzini tidak usah taukid, tapi kalau mulai mutaraddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya juga. Itu kaidah tuh, bisa enggak? Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal khot. Makanya langsung si Arab kita tanya, man dzalladzi akhdabal jalila hatta al-jawil al-yamin. Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul Arabi, dzauqul Badawi, orang yang sangat. Karena Quran mutawatir lafdzun wa dzauqun wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 99% ya, yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya soal hafal Quran itu lucu, nasihatnya gini toh. Aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten over. Nak kue rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, mung bapak ya putu lu gampang meneh, mung bapak mbah ya. Maka anak wong alim rapal Quran atau orang alim itu kriminal pertama yang menjadi sunatan mutabak. Nah itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim, terus kamu coba kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya Buria ada alim itu mesti salah ini, salah pas depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya Joko Paten obor ya, kalau orang kuno mana nih Joko Paten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in, gila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbus sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asyraf, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebetulnya agak salah. Agak salah gini sebetulnya ya. Yang kisah harusnya masuk yang salah tambahan, bukan yang Ja'far, karena kan nggak fair. Nafi' saja yang muridnya termasuk Qurra Sab'ah, gurunya termasuk Salasah Al-Mutammimah lil Asyraf ya, itu As-Salasah Al-Mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya.
Ya tapi ya sudah, itu enggak sampai salah-salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak enggak valid, tapi diakui baina ahli ilmu. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, seorang Nabi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi guyu seneng ya. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi baru, terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasa'alun, coba anin nabail azim, berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum al-dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusullah. Sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditetir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih sorotnya lebih lurus, lebih urut. Andai kan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiyun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi' akhirnya kita tahu. Andai kan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Mustarom Busro mesti dikira nakis yain. Naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan, padahal enggak dari haza yahza hus. Nah ketika jadi husan ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan, maka dikira asapa huzuan husan huzuan sama kafa yakfa'u kufa. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Ya lu ini mahmus kok diganti. Wah, ya kamu tidak tahu aneh karena nggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel mikir barang itu? Ah, sementing maju semaan wis kok ribet. Nah kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu saqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak kanjeng Nabi ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim suka, gak suka seperti itu, sukanya yang asli ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik. Kalau hanya pakai satu lughat umatku enggak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh menafsir enggak bisa. Dia enggak bisa baca ya ayyuhan nabiyyu. Bisanya ya ayyuhan nabi. Ini biar calon rektor pusing. Kalau analisis sosial itu gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa penggaweannya kan gawe pola. Wah, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi'. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtada'ir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya itu jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya Nabi ibadi. Coba Nabi nyeritakno sira ibadi
Berarti maksud kalau dimaknani pakai kitab, nabi nyritno sira ya nabi he wong sing dedekno. He wong sing tok ceri. Semuanya Mahmus Hamzah, Mahmus Lam. Tapi orang Quraisy gak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya ini memang ya lucu entah keramat tahu. Gurunya Imam Nafi' Ja'far itu kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Hasim disalahno tidak bisa. Jadi cara Imam Hasim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzahno, mosok isim fa'ile hamzah pisan kan itu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzahno, fi'ilnya enggak. Jadi nak baca ya yu'minu mu'minun. Nah sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini coba taruh busur mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jangan kalau nasrif kan mana yu'minu iman. Coba kalau anda jadi fi'il mudhari', kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amana asluhu amana ala wazni af'ala. Ubdilat ala hamzatus saniyatu alifan. Mergo istima'ihima fi kalimatin wahidah fasara mana? Iman asluhu i'mana ala wazni if'ala. Ubdilat alhamdulillah saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasratin fasara iman. Coba kalau kamu jadi yu'minu. Cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Ustaz, gak apa-apa. Syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini. Tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus malah dosanya kedua yang barang. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat. Itu apa ya? Itu analisis pihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu tidak harus dibenarkan ya sudah, ini cerita aja bisa. Coba kalau anda jadi ahli sorof, anda kan mungkin tidak ahli sorof, kita yang ahli sorof sama matarom itu mesti terseksa. Mungkin saya bilang mungkin, kalau ada ahli betul ya silakan nanti ngaco saya ahli Gus gak apa-apa. Amanah di'elal, yu'minu tidak, imanan di'elal lagi, mukminun tidak. Maka Imam Hasim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy, Imam Hasim tuh lho sama karo rasane dadi kula nate salat hajat khusus protes Imam Hasim. Itu sampean kok nate ngipi. Mergo yo jenengan asline iku nuruti ilmu napa nuruti riwayat tapi tak takon yo. Dan itu memang sangat rencana kalau ketemu beliau di Imsak. Pertama ketemu saya itu protes itu. Sing gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya amanah di'elal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imana di'elal, mu'minun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yukti itaan fahuwa mu'tin wada kamu kan terus iti apa iti. Imam Hasim ngeper dua kali, dia tahu orang Quraisy mesti suka hamzah maka bacanya iti, orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah daripada atau pengindu. Jadi makanya ini mau saya tanya jenengan itu wediku karena dia punya guru juga turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca fis samawati tuni fis samawati tuni. Nah murid-murid itu karena nggak paham soal ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorok kelas tinggi. Meskipun sorok dikarang ya orang kacone juga. Dulu Mbak Mak Somali ketika ngarang sorok, mantunya Mbak Hasim Asy'ari namanya Mbak Mak Somali. Jadi dua ahli sorok tuh Mak Somali sama Mbak Ali Masuk. Mbak Mak Somali kemarin digojok sama temannya kan. Fa'ala ya fulu fa'lan contohnya nasoro yang suruh. Nasrul, barang fa'ala ya filu fa'lan contohnya 2 ribu. Bar nulung mentung kan. Fa'ala ya fulu itu contohnya nulung barang fa'ala ya filu kok wis intung. Jabe Mbak Maksum. Dunya kan cepetan maksudnya pas bar nulung kok terus. Jadi
Karena kadang orang yang ditolong ya harus dipendem gitu. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fi'ilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah, jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun. Pilihannya mesti tashil, aha jamiyun, kikil hamzatan, jamiyun. Loh cara wong nahwu ya seneng yang kikil hamzatan karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya ya a jam. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jejer, normalnya diidghamkan a jamiyun. Jika sebetulnya bisa qiraah sabah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal saja sih. Tapi wes doku mau luhur kok wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa masjid tanya, jadi kan baca 2 kali itu di guru, punya guru 2 turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu nahwu dan sorof itu semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepat-tepatan deh. Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syubah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu 2, Hafiz dan Syubah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu yang gak nakal sejarah. Cuma muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sampai Mbak Arwani. Hanya 3 yang bisa ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah. Terus akhirnya murid Radadi usaha akhirnya ditulis. Sembrono. Ya mungkin orang sekali berhasil muridnya hanya Syubah sama Hafiz. Mungkin enggak? Oh tidak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Gak mungkin wong sikit santri loro kok alim, gak mungkin kan, gak ono sing bully. Kan gak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran yang satu-satu. Habis itu pulang ngelalah bareng. Sing sitok maca. Allahu ladzi khalaqakum min dhafin. Ora mau diwacana dhafin. Ora entekno. Terus perang falafel. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Dari Imam Syubah, dari Hafiz, orang mau baca aku kufuan, yakin kufuan. Wow, orang mau baca aku kufuan, nganggo hamzah. Sesuai, sebenarnya takut. Imam Syubah itu lebih sopan, nggak berani tanya. Imam Asy'ari, orang sing nekat daripada nggak jauh takut. Ya Syekh gitu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang benar loh, maksudnya? Iya gitu. Masyhur terus beliau menjawab, Aqra'tuka ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Fubais an Abdillah bin Mas'ud. Wa aqra'tuka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad 2 itu gak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdullah bin Mas'ud itu jalur Zirrun bin Fubais yang terus terasing. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya Asim apa? Kufu'an. Akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istiza pakai hamzah. Tapi di masternya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorok sama Pak Taro, haza ayahza'u. Bisa enggak tahu apa maksud. Selonong jadi huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran huzuan. Tapi kalau ngaji sorok. Nah sekarang Isal juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking nggak tahunya. Hubungannya itu ada. Mungkin saking sopannya atau saking nggak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala. Sa'ala yas'alu
soalan, terus pokoknya bahwa sa'ilun wa dzaka mas'ul. Mau milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al apa sal? Ayo ngaco. Partai-partai nana 01. Coba 01 milih apa? Enggak jauh. Is'al 02 sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel, sal takok sira Bani Israel. Ya, sal kan, sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil Korea. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhi dibaca apa? Was'alhum. Was'alil Korea. Was'alil Korea. Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang. Teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al apa sal? Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum, wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar sapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fas'aluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasalhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Korea dibaca wasalil Korea. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasm Utsmani. Rasm Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lah. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Enggak boleh dalam Rasm Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku rada duwe peluang. Lah iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasm Utsmani itu harus ditulis tambah alif maudhi'un hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah itu pentingnya menetapkan Rasm Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba mau ngetes Pak Taro mungkin ikut dites gak pantas. Madda ya muddu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Oh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua. Atau benar semua. Nah Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha tsumud wa mun fi sakan liqaunihi bimud madra fitara nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham, mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai itu, dia pernah pakai tidak idgham. Wa mayyushaqillaha berarti idgham. Ada yang yusyaqi hubung iltiqa sakinan, yusyaqikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Bil idgham yusyaqi pernah pakai idgham yusyaqi. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawi itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah, apa hebatnya Engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab nah ditekan di kitab jenengan. Sama kan gak tahu sujud berkorong karena Arab beda nih.
Mas kadang yartada be yartadin maknane beda. Padahal itu mau itu mbek fakul. Ra wajib lah cara fikih kowe wajib maca bismillah cara hukum tauhid karena tadi kalau kita tidak baca bismillah jangan-jangan kita meyakini mangan itu mesti wareg nak ngombe mesti seger padahal kata mesti iki sing dadekno sirik karena seakan-akan makan itu punya kekuatan yang luar biasa. Paham sih kalau maksud? Malah bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mulane wis pokoke bismillah. Mulane bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Ya bismillah wis hurufe mok 19 sampeyan tau ngitung kan. Aku wong alim ora tau ngitung lah tetep ora. Perkarane ya maca kitab itu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim ku jumlahe pinten? 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek sithik disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada wa bi yakunu mayakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune Ruhin ya saiki dalam skenarione Allah. Mbah-mbah Ruhin sing dipilih iku ya dalam skenario Tuhan. Di bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Lani kula suwun mbuh pas mangan pas turu. Nak lali yo dibaleni ning tengah. Jare Rasulullah bismillahi awalahu wa akhirah. Jadi misalnya tengah-tengah mangan lagi eling, atau tengah-tengah jima, tengah-tengah opo lah pokoknya sing iki kon maca. Iku ini penting. Karena tadi kenapa terus setan mutah-mutah tadi? Sebenarnya setan ini ya seperti kita kan biasa, jenenge wong ra di dhuwit ya ora iso ayem, wong nak ra mangan ya lesu. Mosok ape mangan donga. Kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu. Mosok wong mangan donga jenenge wiridan tok ya lesu nak ra mangan. Kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan. Di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenenge malaikat tanpa makan bisa hidup. Lalu kalau ada protes, tapi kan manusa, kesiku malaikat. Lho bedanya apa dalam mata Tuhan? Dalam pandangan Tuhan. Malaikat ya tidak berkutik. Malaikat itu siapa Tuhan? Makhluk kan? Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusa bisanya gini juga karena kekuasaan Allah. Tidak ada bedanya. Makanya malaikat ya wiridan kebanggaan ya bismillah, kita ya napa? Bismillah. Itu disebut bismillahirrahmanirrahim. Nah tapi kita mau coba bismillah itu juarang. Toko mangan wis menawa Ruhin barang mangan wis ketok iwak pitik. Wah enak iki cocok sing ngono tok. Bae iku langgananku warung iki cocok nak masak ngene. Iya cocok meneh ra bayar. Tambah cocok meneh. Kalau di kanca lomo tapi rada elek cangkeme. Ngerjajakno kancane tak enak-enak. Yo nyerap bayar. Lomo kok cangkem elek lho. Mun ya mulai saiki jogeman gak maca bismillah. Mergo bismillah niku nyimpen bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane Firaun nganti jaduke ngono mergo nulis bismillah. Firaun mletene ngono mergo duwe ijazah apa? Bismillah. Yo Firaun sing terkenal iki. Mergo dekne ngerti kekuatane donya ku pangeran. Mulane Firaun akhire iman senajan imane ra ditampa apa. Mergo dekne ngerti kekuatan iku ngerti. Lah saiki lha carane piye? Carane gampang iku mau. Manusa iku wis kadung digawe pangeran. Ya wis ngene iki. Ya iku kersane Allah. Lah nek malaikat ora usah malaikat mbek iwak oke beda. Manusa nek ning banyu kok urip, mati yo. Nek iwak ning darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati yo ora iso. Ngerti-ngerti nek ning banyu urip nek ning darat mati. Lah ke wali anak ning banyu mati. Ora usah mbek malaikat beda mbek iwak lah yo. Padha ora ro iwak ngalami ngono ya ora roh, kowe ngalami ngene iki ya ora roh, ngerti-ngerti. Berhubung terus dielem karena manusia bernafas dengan insan ngene-ngene, nak iwak manusia bernafas mbek paru-paru, nak iwak ambek insan sing gawe paru-paru ya sapa sing gawe insan? Ya sapa? Mana wong alim mbok terangno. Ya sok wae nerangno pangeran. Dadi nak cara wong-wong sing wis usul mbek apa wis pokoke ngono iku pangeran. Tapi zaman saiki muni-muni pangeran ku jare gak ilmiah. Ilmiah semuri karena dengan paru-paru ayo repot. Kok sing bener ilmiah, sing goblok ilmiah lah. Akhirnya sing goblok ku dokter, sing bener kiai desa ayo repot. Wis sabar. Soalnya zaman akhir itu kula cara pantes tak ketokno tenan keramatku, tapi wong kok nuruti nafsu. Ya perkarane ngoten niku.
Dadi eling-eling ya terus kula suwun tak latih iman cara Quran kan eling-eling awalan apa marra nggih eling-eling ansyaha awwala marra. Dadi anggere ana wong kan iku kan ceritane tiyang kafir teko nang Kanjeng Nabi beto balung sing sudah membiru terus diremes-remes terus disawara wajahe Nabi mat mosok wis dadi balung kaya ngene tangi meneh iku ora akal-akalan mat iku ora masuk akal paham ya fa idza huwa khasimum mubin dadi manusa iku tukang para padu mergo pikirane wis ajur ngene ora mungkin dadi manusa meneh terus Kanjeng Nabi dielingno pangeran kon nerangno ning umat-umat nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane iku. Awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa napa mislahu. Mosok zat sing iso gawe langit bumi ngono detaile ngono gedene tirimo balekno wong mati ra iso. Terus kon muni bala. Bala kuwi sakjane omongane kita jawab napa bala. Malane sakjane nak wakaf ki awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mislahu niku wakaf. Terus bala. Bala maknane kita bilang napa bala. Asane iki ilmu ngeten iki mun mati. Ora mati piye sing NU sing biasa wiridan ngono nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu jembar. Waca sakmene tolak santet, tolak bala. Dadi sing gedeng darani bid'ah, sing maca jebule mok tolak bala. Akhire wong alim kados kula tersingkir kan. Gak duwe fun kan. Untung ana wong bingung-bingung kok sampean ngaji ngene gitu. Lumayan go kegiatan nerangno. Dadi asline kula ya santai. Tekno wong tenan wis. Apa meneh wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Keramat tenan jeneng wong sing maca Yasin piro? 41. Kula wae kudu kalah keramat sing maca 41. Kula di kanca wiridane Yasin 41 niku hari terakhir ini berapa tahun maca iku. Niku langsung lawange kebuka iso mlaku tok wali songo. Fi saatin wahidah saat itu juga. Keramat tenan saiki sugih. Ya barokah wiridane Yasin mesti. Tapi sering kalau tantang, gue ngeremelete aku tak beredel keramat. Mergo iku kurang ngajar tenan. Aku ulama sing nerangno maknane Quran mbok saingi mbok wiridan 41 terus dadi dhuwit. Ya sempat pede. Lah jajal pede. Lah yo nak wani jajal. Mikir dekne sesuk. Ketoke kalah kula Gus mboten-mboten. Wadah sak wancam tenan den, macam-macam beredel tenan kowe. Quran turun ra kanggo ngene iku. Andai kan surah Yasin menjelma dados iso diskusi mesti mihak kula lah. Artine sampai tak omong Yasin jenengan kanggo cah niku dadi dhuwit, nek gage kula dadi ilmu terus wong seneng pangeran. Nah ono bener kowe mesti ngoten kula keyakinan kula ngoten melane kula niku dadi. Mergo kula sing iso nerangno ansyaha awalamar. Dadi wong kon eling awalan apa marra. Ya mun ngandel kula. Kulo bolak-balik nerangno nek sampean ora iso diterangno api-apian ya tak terangno elek-elekan. Ya elek-elekan kulo nerangno ngaji teng pundi-pundi kulo mboten bosen ngeling-elingno. Wong nak roh pupune wong wedok ta roh susune iku syahwat. Oke, misale iki sahabat. Tapi nak wong alim kados kulo ngerti, ya sesuai awal amarroe. Misale ruhin bae bedigasan ngene, roh pupune wong Afrika udo sak susune ketok ki syahwat ta ora? Gak syahwat. Mergo awal amarroh ruhin didesain iku desaine organ-organe sarape ora iso sahabat wong Afrika. Saiki nek ngono sahabate krana roh susu apa krana awal amarrah? Krana awal amarrah. Buktine padahal ada kaidah. Jenenge wong lanang roh susune wedok mesti sahabat. Saiki rohen dudono susune wong Afrika. Sahabat ora kena sahabat yo parah berarti. Tapi masalahnya takok wong kelainan kok dijawab repot. Gak jawab. Misal ke Melayu apa ora? Melayu, jadi Melayu. Tapi orang Afrika, nyatane kula sering ndelok ning TV, Miss Afrika diperkosa. Jare wong Jawa, ngono dikekno aku ora gelem kok nganti diperkosa. Mergo desaine awala marra. Ya begitu juga masalah pitik. Nggih ngono kula mun nyontokno bolak-balik. Tae wong didesain nak roh tae wong jijik. Tapi cara pitik iku pizza, menarik. Ya pancen awal marra wis beda pitik mbek wong iku beda. Mulane jare wong alim. Tae iku mambu ta ora? Ya karek awal marra irunge nek takokno pitik ya. Ya sedep, tapi jare manusa
mampu. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya ngamini karena doa jenengan saja moh ngaji sih, nah ngaji kok tak dungan, nah eling, nah ora yo wis. Ya oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah. Mulang Bukhari, kalau ngaji Bukhari ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Di situ lagi donga dengar pemultasan. Kalau donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, purun mulang mboten kedunya. Ayo amin ya, amin. Wah. Padahal di antara mereka kita ada sing donga pengen rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani haram zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare itu kwetok, virginity ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara itu guantung, mungkin ada corak menyerot. Jadi rohen duwe pinter menawa dakare apa dikwetok. Barokahnya tahdir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa dari ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid sudah jeleng apa tok terus gak jelas ilinge itu perkara apa? Lu kalau itu selingan enggak apa-apa Kang ya 1 jam, setengah jam. Liyane itu ya tetap dibelajarkan halal. Tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau boten sakit ya nyewa, ini kan ono nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Ojo nyewa aku wis kiye gedhe larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiye gedhe. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung pantes. Mana jane kiai ngundang kiai cilik ae. Kiye gedhe ku resiko. Ya misale mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya. Kowe piro, Mas? Nyoro, malah jare bangun kiai cilik ku tak bangel sugih. Ora nak kiai gedhe wong nyalami templek sithik yo isin. Nek kiai cilik ku yo biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit nek kiai cilik yo sakit. Tapi salah ilmune ra ngontapi akhirnya yo tok kono wae makome tok kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira enggak ngaji tasawuf ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu nak gede-gedekan fikih lucu. Ya rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan ngene Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, misal katas al-hadal badi. Sak jenengan takok wong desa ben. Dari Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata taqulu fi zakat. Zakat cara kowe piye? Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering lihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata taqulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi atau ala madzhabi. Menurut madzhabku apa madzhabmu? Dari Imam Syafi'i. Ya cara madzhab lah, madzhabku wis roh dhewe, lha apa tak kok kowe. Ya rada cangkem elek tapi lucu duren. Acara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek suka ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya men jare takok. Nah cara aku sebenarnya ono bener, saiki aku takok, wong melarat iku dunyane mesti halal to. Saiki misale ana lapangan ning desa terus ana dangdutan mbok pengajian mbok hol. Mau tuku rafiat tok. Terus digo parkir, lapangane sapa iki? Lah aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan. Modene tuku rafiat terus koyo berhak sing entuk dhuwit kok parkiran. Lah nek alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok? Mestine kullu fakirin fitil qalqaryah untuk saham. Ya ora. Soal dekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa?
Nabi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyok paling kuwasa. Hasilnya piye jajal kan. Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sira berhak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok petok? Jawab, tak usah izin biasa wae. Lah iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nak wong melarat donyane mesti pemenah wong melarat engkek tukang gasap. Misalnya Ruhin dadi kondektur bis. Sing numpak kanca jalalen itu separuh digratisi gak mbak Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa itu. Engkek. Ya ta. Mboten kok sambayar santai mawon, santai biyahmu. Utawa melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku pe lunga, aku sak derek ana santai. Iku gasap to ora. Wong ra melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya, kalau dari saya penerok cara pendapat kula apa pendapatnya jenengan? Ya cara pendapat kok wis ro. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing ro fikih. Dari Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras iki maksud wong sufi tapi cek ro fikih. Jadi misalnya kowe melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2.000 botol 3.000. Paling enggak ya maka itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, kewajiban suge-suge melarat bagian rusak wae. Bareng kerane putung nggak ngerti dakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong sugih do medhit, melane masjid rusak. Mergo melarat lah ya medhit. Lho melarat yo akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangannya siapa? Lapangan umum apa edekne? Kok iso terus wae edekne mau urun apa coba? Rafia ngene. Rafia udah hasilnya. Rafia berusak gulung ya. 10.000. Ya, 5.000. Untuk ya kan, sewengi misalnya ada dangdutan. Untuk berapa mus? Untuk nak berapa? 500.000 untuk angsa. Terus dia 500.000 songko mentasarufkan lapangan. Ibu ediknya tahu saat itu. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Kau nang terus yang melarat gedemu. Jadi ngaji nih Gus Baik dibagi ya mari fitnah. Ya aku mau aku cerita ben roh dosane ngono. Coba jadi gerakan apa? Wah mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran apa? Paling enggak gelem istighfar napa? Gelem napa? Istighfar. Lah soal wong liya tak cek mentolo melarat tok doyak-oyak. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki dari Imam Syafi'i, aku iku qadhi, mosok majibno zakat wong melarat kan yo dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare sebenarnya ya mau jare takok. Akhirnya lucu. Dia beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku itu fikih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih dikene wong melarat. Enak sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane syubhat ke alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. La fikih wae sing wajibno infaku fis sarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dharra melarat lah ya sedekah. Ya, terus akhirnya kelop. Ya, tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Kirilah ya tukang ngemel zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahil cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal. Nggih cara tadhirul mal nyucekno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe hasil parkiran kok 500.000 ya zakatno piro nak 2,5% piro ini. Gak usah mikir Mustafa malah. Piro 10% 500 kan 50 ya. Piro? 50. 2,5 piro? 2,5 setengah.
Lah siku lebokno kota masjid dan lumayan giling-gilingan paling ndak jadi Rabbana dzalamna anfusana ngrasa salah. Atau ketemu janda-janda yang pojok desa ora ndek dhuwit, Pak. Kok kayak 50.000. Duit apa, Cung? Dadi kafarah sampean duwe saham ning lapangan. Pemene ibu-ibu, nak canom rasa kei. Wes biasa bal-balan kowe tau nganggo lapangan. Nah ibu-ibu iku ora melok tau apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa. Tapi aja terus demo ya nak nang parkir ya. Barno wae muga halal iki. Cuma ini cerita wong melarat lah. Sakjane, aja muni wajib ya apa? Sakjane. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna innasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. KSP nak kue urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian dong ya apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mun mboten usah istighfar malih pun niku. Terus deal sebagai deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna innasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum satamne wong akeh haula itu kesete mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna yu sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina lisairim majrun. Inna ana te kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzataihi iku tetep ing dalam hamzai aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mang kados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnune kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad, sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedua penyair majnune kang edan. Eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Ini jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak lawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqa lan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iljaina tegese ingkang teka kabeh bi iklan hak. Wa wa haqqu alla ilaha illallah ora ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladzaikul adzabil alim. Pun kula terangaken ya terus mulai napa wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Mun kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru, ora usah ndelok. Nggih, kiamat itu seru, ora usah ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dicek itu jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhu itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangakan ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Bapak malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Kemane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musaman. Ya ada aturannya lah.
Jadi kalau sampean urip ra tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena vivus satin minti ini. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang guyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai itu kan mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang, lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Ndak orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat ngono ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial, model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari, ngendikan penting itu menghindari. Karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa?